warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Miu. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Lalu makan makanan yang bergizi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanah liat. Ya, kita akan membuat sesuatu dari tanah liat. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kalian bantu Miu subscribe channel ini ya. Nah, hari ini kita nih akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran ketiga. Seperti biasa, ini dibuat oleh SDN Wijaya Kusuma. Yuk kita langsung saja belajar. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang SBDP. Nah, pada pembelajaran SBDP kali ini, Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Coba kalian perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Ya, di situ ada 4 gambar yang terbuat dari tanah liat. Apa saja sih kerajinan yang dibuat dari tanah liat? Yaitu bisa teko, cangkir, mangkok, tempat pensil, patung, lalu ada bisa juga vas bunga, dan lain-lain. Banyak sekali. Apa saja sih bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Nah, itu bermacam-macam ya, tapi yang utama adalah tanah liat dan air. Sisanya alat-alatnya yaitu tergantung kita mau membuat apa. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini. Di sini ada tanah liat, ada air, ada patung beruang yang dibuat dari tanah liat, serta vas dan guci atau keramik itu ya. Nah, itu semua dibuat oleh tanah liat. Nah, tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Pastinya belum tahu ya. Maka dari itu, ayo kita lihat bagaimana cara membuatnya. Coba kita baca petunjuk berikut dengan nyaring. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Lalu yang kedua, kita siapkan tripleks atau papan kayu sebagai alas. Yang ketiga, kita siapkan gambar rancangan atau model yang akan kita buat. Keempat, tempatkan tanah liat di atas tripleks atau papan kayu sedikit demi sedikit. Pijat-pijat bahan tersebut atau tanah liat tersebut hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Tambahkan juga bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Wah, jadi begitu caranya. Coba kita lihat video berikut ya. Iya. Kita buat ya prakaryanya. Wah, pertama itu dibelah 2 terlebih dahulu tanah liatnya. Yang satu disimpan. Kita gunakan dulu ini. Wah, itu sedang dipijat-pijat tanah liatnya. Kalau tanah liatnya terlalu keras, kalian bisa menggunakan tambahan air ya. Nah, jangan lupa. Wah, ini sedang membuat apa ya? Wah, itu, waduh, itu kayak tabung. Sebentar kita mau lihat dia mau membuat apa. Wah, rapi sekali. Sepertinya sudah terbiasa. Wah, kok dibolongin? Oh, Miu tahu nih. Mau bikin mangkok nih kayaknya nih. Buat Miu makan
Whiskas. Wah iya. Wah, teman-teman, hebat sekali ya dia ya. Bisa membuatnya dengan begitu cepat. Wah iya, wah sedang dirapihkan pinggirannya. Dia hanya menggunakan tangannya saja. Berarti sudah terbiasa membuat. Lihat itu halus sekali buatannya. Wah iya halus ya. Tuh dia sedang merapikan bagian bawahnya. Wah ini harus kita tiru. Membuat mangkuk dari tanah liat. Wah iya. Wah cepat sekali membuatnya. Tak terasa. Nah ini ditambahkan air untuk membantu merapikan ya. Kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Nah, dengan menggunakan tanah liat, kita pun juga bisa memberikannya warna loh. Dengan tambahan cat air. Tapi kita lihat dulu hasilnya. Dia merapikannya dengan apik ya. Dan jangan lupa ketika sudah selesai, bersihkan sisa-sisa yang tidak tergunakan, lalu rapikan alat-alatnya. Jangan ditinggal begitu saja. Nah, untuk pembuatan tanah liat ini kalian tidak perlu membuatnya ya. Nanti saja pada saat praktek menggunakan plastisin. Harusnya sih di pembelajaran berikutnya kalian akan menggunakan plastisin. Oke. Sepertinya sudah hampir jadi ya. Ini hebat sekali bisa sampai sedetail itu. Ya, kita lihat dari sebelumnya yang kurang bagus. Oke, sudah jadi sepertinya. Wow. Nah, setelah kalian melihat video barusan, ternyata Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Lalu yang kedua, matematika. Pada matematika kali ini, kita coba lihat ya. Ternyata si Dayu membuat kerajinan berupa vas bunga. Vas bunga yang dibuat oleh Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Nah, itu kalian bisa lihat prisma ya. Itu namanya adalah prisma segitiga. Pasti masih ingat ya dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang. Nah, kita coba lihat apa sih yang dimaksud dengan ruas-ruas garis pada prisma. Ini adalah gambar prisma. Prisma segitiga ABC DEF. Yang dimaksud dengan ruas garis adalah garis dari huruf ke huruf. Contoh, pada prisma segitiga di atas terdapat ruas garis AB. Lalu ada BC, ada AC, DE, EF, DF, AD, BE, CF. Ya, itu adalah ruas garisnya. Jadi ada berapa ruas garisnya? AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ruas garis. Nah, di sini kalian coba kerjakan tugas ini ya. Kalian hitung ada berapa ruas garis. Lalu kalian tunjukkan garis-garisnya. Contoh nomor 1. Itu adalah bangun prisma segitiga. Ruas garisnya yaitu ada BC, CD, BD, BF, CG, DH, FH, HG, FG. Nah, itu ternyata ada 9. Nah, sisanya coba kalian kerjakan ya. Yang nomor 2 itu namanya adalah 5 segi 4. Nomor 3 adalah 5 segitiga. Nomor 4 adalah
5 segi 5, dan nomor 5 adalah prisma segi 5. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke bahasa Indonesia. Nah, membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Coba dengarkan Miu membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Nah, dari teks berikut, coba kalian jawab tugas ini sebagai tugas kedua. Tadi kan sudah matematika, sekarang tugas ini menjadi tugas kedua. Nah, apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Nomor 2, tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Nomor 3, apa yang kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Nomor 4, apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Dan nomor 5, apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Ini ada di buku tema 4 halaman 124 dan 125. Nah, setelah ini kita akan mengisi teka-teki silang berikut ya. Kalian lihat, ada 1 mendatar 5 huruf. Ada 2 menurun 6 huruf dan ada 3 menurun 5 huruf. Yang mendatar, tempat yang berair. Tempat yang berair berarti becek. Becek. Oke. Nomor 2 yang menurun yaitu noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil, yaitu adalah bercak. Ya, 2 menurun bercak. Nomor 3 kotor dan tercemar, artinya kumuh. Ya, kumuh. Oke, kalian sudah pintar bisa menjawabnya. Oke, kita lanjut. Coba kalian baca teks berikut dengan nyaring ya, tapi Miu akan bantu untuk membacakannya. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Jadi, informasi apa yang kamu peroleh dari teks tersebut? Ya banyak ya, intinya menjaga keselamatan diri. Kita lanjut ya. Coba kalian lihat gambar ini. Wah, itu sangat berantakan ya. Setelah membuat kerajinan, ternyata meja menjadi berantakan. Yang kita harus lakukan adalah membersihkannya. Nah, dari informasi tersebut, apa yang kamu peroleh? Meja berantakan, air becek di mana-mana. Nah, adakah lingkungan di sekitarmu seperti di gambar? Kalau ada, kalian bantu membersihkannya ya. Hehe. Oke, kita lanjut. Wah, ternyata sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih, tetap di rumah, jaga kesehatan dan rajin cuci tangan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu, miu, miu.